di antara Laut Biru, Aegea, dan pegunungan berbatu yang keras, lahirlah sebuah peradaban yang tidak dibangun oleh satu raja, satu nabi, atau satu kitab suci. Ia dibangun oleh sebuah pertanyaan. Yunani kuno bukan hanya tentang bangunan marmer putih yang megah dan pilar-pilar yang menjulang. Ia adalah tentang manusia-manusia yang untuk pertama kalinya dalam sejarah, dengan lantang berani bertanya, siapakah kita? Mengapa kita hidup? Dan apakah kebenaran datang dari para dewa di langit, atau justru lahir dari akal manusia itu sendiri? Mari kita kembali ke sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Dunia Yunani mulai bangkit dari masa kegelapan. Di pesisir dan lembah-lembah yang subur, kota-kota kecil mulai tumbuh dan berkembang. Mereka menyebutnya polis, negara kota yang berdiri sendiri, mandiri, dan penuh dengan persaingan sengit. Kita pasti pernah dengar nama-nama seperti Athena, Sparta, Korintos, atau Thebes. Masing-masing dari mereka punya hukum, budaya, dan cara hidup yang benar-benar berbeda. Jadi, sebenarnya tidak ada satu Yunani yang utuh. Yang ada adalah banyak Yunani yang disatukan oleh bahasa, mitos-mitos yang mereka ceritakan, dan sebuah rasa takdir bersama. Di puncak gunung Olympus yang megah, para dewa dipercaya mengawasi kehidupan manusia di bawah sana. Ada Zeus, sang penguasa langit dengan petirnya. Ada Athena, dewi kebijaksanaan dan strategi. Ares, dewa perang yang haus darah. Dan Apollo, dewa cahaya dan rasio. Tapi jangan bayangkan mereka sebagai makhluk suci yang sempurna. Sama sekali tidak. Para dewa Yunani ini bisa marah, cemburu, jatuh cinta, dan membenci persis seperti manusia. Bagi orang Yunani, para dewa sebenarnya adalah sebuah cermin raksasa, cermin dari sifat manusia itu sendiri, dengan segala kebaikan dan keburukannya. Mitos-mitos yang mereka miliki bukan sekadar cerita pengantar tidur untuk anak-anak. Mitos adalah cara mereka memahami dunia yang penuh misteri. Petir yang menyambar itu adalah kemarahan Zeus. Laut yang bergelora itu adalah napas Poseidon yang sedang gusar. Panen yang gagal itu adalah pertanda ada ketidakseimbangan dalam kosmos. Spiritualitas Yunani bukan soal surga dan neraka seperti yang kita kenal sekarang, melainkan tentang mencari harmoni-harmoni antara manusia, alam, dan para dewa. Namun, Yunani kuno tidak hanya pasrah pada takdir. Mereka juga berani menantangnya. Sekitar abad ke-6 SMI, di kota-kota pesisir Asia Kecil, muncul sekelompok manusia yang dianggap aneh pada masanya. Mereka tidak lagi puas dengan jawaban dari mitos. Mereka mulai bertanya, apakah petir itu benar-benar dilempar oleh Zeus? Atau jangan-jangan ada hukum alam yang bekerja di baliknya? Mereka inilah yang kita kenal sebagai para filsuf awal. Thales, misalnya, berkata bahwa segala sesuatu berasal dari air. Anaximandros berbicara tentang alam semesta yang tak punya awal dan akhir. Ini adalah momen revolusioner. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia mencoba memahami alam tanpa perlu perantara dewa. Inilah kelahiran logos akal, rasio, dan nalar. Di Athena, eksperimen paling berani dalam sejarah politik manusia dimulai. Mereka menyebutnya demokrasi atau demokratia. Tentu saja, ini bukan demokrasi modern seperti yang kita kenal. Dan sistem ini jauh dari kata sempurna. Tapi untuk pertama kalinya, kekuasaan tidak lagi diwariskan kepada seorang raja. Kekuasaan itu dibicarakan di alun-alun kota, diperdebatkan oleh warga negara. Setiap suara adalah sebuah tanggung jawab. Namun, seperti yang kita tahu, kebebasan selalu punya harga. Ketika Kekaisaran Persia, kekuatan terbesar dunia kala itu, datang menyerbu Yunani, polis-polis kecil ini berada di ambang kehancuran. Di Marathon, pasukan Athena yang jumlahnya jauh lebih kecil harus berhadapan dengan tentara Persia yang tak terhitung banyaknya. Mereka tidak bertarung demi emas atau wilayah kekuasaan. Mereka bertarung demi cara hidup mereka.
demi kebebasan mereka. Di Thermopylae, 300 prajurit Sparta yang legendaris berdiri tegak melawan ribuan musuh. Mereka tahu mereka akan mati. Tapi bagi seorang Sparta, kematian yang terhormat jauh lebih bernilai daripada hidup dalam penaklukan. Perang ini bukan hanya benturan senjata. Ini adalah benturan nilai. Kemenangan Yunani atas Persia bukan sekadar kemenangan militer biasa. Itu adalah sebuah pernyataan ke seluruh dunia bahwa manusia yang bebas, berpikir, dan berani dapat melawan kekuatan terbesar sekalipun. Ironisnya, musuh terbesar Yunani bukan datang dari luar. Musuh terbesar mereka justru datang dari dalam diri mereka sendiri. Athena dan Sparta, dua kutub yang saling bertolak. Belakang akhirnya saling menghancurkan dalam perang saudara yang panjang dan brutal yang dikenal sebagai Perang Peloponnesos. Demokrasi melawan disiplin militer yang ketat. Kebebasan melawan ketertiban. Pada akhirnya, tidak ada pemenang sejati dalam perang ini. Yang ada hanyalah kehancuran. Di tengah kekacauan inilah, seorang pria tua sering terlihat berjalan tanpa alas kaki di jalanan Athena. Dia tidak menulis buku. Dia tidak memimpin pasukan. Namanya Socrates. Dan yang dia lakukan hanyalah bertanya, apa itu kebaikan? Apa itu keadilan? Apakah kebijaksanaan itu berarti tahu segalanya? Atau justru menyadari bahwa kita ini tidak tahu apa-apa? Pertanyaan-pertanyaan tajamnya membuat para penguasa gelisah. Akhirnya, Socrates dihukum mati oleh negaranya sendiri. Oleh demokrasi yang sangat dibanggakannya. Dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi dia menolak. Dia memilih meminum racun. Karena bagi Socrates, hidup tanpa mencari kebenaran bukanlah hidup yang berarti. Muridnya, Plato, menyaksikan semua tragedi itu dengan mata kepalanya sendiri. Pengalaman pahit itu membentuk pemikirannya. Dia kemudian menulis tentang dunia ide, sebuah konsep bahwa kebenaran sejati tidak ada di dunia fisik yang kita lihat ini, melainkan ada di ranah pemikiran yang abadi. Ia memimpikan negara ideal, menganalisis jiwa manusia, dan merenungkan tentang keadilan absolut. Dan murid Plato, Aristoteles, melangkah lebih jauh lagi. Dia adalah seorang pengamat yang ulung. Dia meneliti tumbuhan, hewan, logika, politik, dan etika. Bagi Aristoteles, kebenaran tidak hanya ditemukan di dunia ide, tapi juga melalui pengamatan langsung terhadap dunia di sekitar kita. Dipadukan dengan akal sehat. Dari tangan ketiga raksasa pemikiran ini, Socrates, Plato, dan Aristoteles, pondasi pemikiran dunia modern kita diletakkan. Sementara itu, jauh di utara Yunani, di kerajaan Makedonia, seorang pemuda bernama Alexander tumbuh dengan mimpi yang luar biasa besar. Dibesarkan dengan ajaran dari Aristoteles sendiri, ia percaya bahwa budaya Yunani adalah puncak peradaban, dan ia harus menyebarkannya ke seluruh dunia. Dalam waktu yang sangat singkat, Alexander menaklukkan kekaisaran Persia, Mesir, hingga mencapai perbatasan India. Tapi dia tidak hanya membawa pedang dan pasukan. Dia membawa bahasa Yunani, filsafat, seni, dan cara berpikir Yunani kemanapun dia pergi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai zaman Helenistik, sebuah era di mana Yunani tidak lagi sekadar sebuah wilayah geografis, melainkan telah menjadi sebuah jiwa global. Setelah kematian Alexander yang mendadak, kerajaan raksasanya terpecah belah. Dunia Yunani yang tadinya bersatu dalam semangat baru kembali terpecah. Hingga akhirnya, sebuah kekuatan baru muncul dari barat, Roma. Pada tahun 146 sebelum Masehi, Yunani secara resmi ditaklukkan dan menjadi bagian dari provinsi Romawi. Namun, sejarah selalu mencatat ironi yang menarik. Roma memang menaklukkan Yunani dengan senjata, tapi Yunani justru menaklukkan Roma dengan pikirannya. Filsafat Yunani, seninya, logikanya, arsitekturnya, semuanya diserap, diadaptasi, dan diwariskan oleh Roma ke seluruh Eropa Barat, kemudian menyebar ke dunia Islam, dan akhirnya sampai ke dunia modern kita saat ini. Yunani kuno mungkin telah runtuh sebagai sebuah kekuatan politik, paribadi batjang. Lalu, namun, ia hidup abadi
sebagai sebuah peradaban ide. Karena selama manusia masih terus bertanya tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang makna hidup, dan tentang hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, maka roh Yunani kuno tidak akan pernah benar-benar mati. Ia hidup dalam setiap pertanyaan yang kita ajukan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran ini untuk konten sejarah lainnya. Sampai jumpa.